Oke, kawan-kawan, terima kasih buat waktunya pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama dengan Ibu Guru Purba, guru kelas 5 SD Negeri 0973 dalam Alaman Patohan. Jadi untuk melanjutkan ke observasi nantinya, pertama kami akan melakukan praobservasi. Begini ceritanya. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Oke Ibu, hari ini Ibu akan praobservasi dengan saya, itu tugas kami dari program Guru Penggerak untuk supervisi akademik. Nah, oke Ibu di kelas berapa? Di kelas 15. Di kelas 5. Nanti yang akan diobservasi kira-kira mata pelajaran apa itu? Hari ini kami mata pelajaran bahasa Indonesia. Di kelas Indonesia. Ibu tentunya sudah mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran hari ini kami akan belajar tentang kalimat majelis setara. Jadi diharapkan nantinya peserta didik dapat menulis dan menyebutkan kalimat sederhana yang sesuai dengan kata penghubung. Kemudian pembagian dari kalimat majelis setara juga nanti akan dipelajari di kelas. Oke baik Ibu. Kira-kira nanti model pembelajarannya yang Ibu terapkan itu model pembelajaran apa? Indonesia-nya model pembelajarannya berbeda ya Pak. Model pembelajaran langsung. Jadi nanti saya akan ceramah di siswa. Itu mereka akan mudah nanti untuk mendapatkan informasi tentang Oke baik Ibu, terima kasih. Nanti ketika di kelas saya akan mengobservasi Ibu, kemudian dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi dengan strategi yang akan Ibu terapkan di kelas, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini? Seperti tujuan pembelajaran tadi Pak. Yang saya harapkan nantinya peserta didik nantinya sudah bisa menulis dan menyebutkan kata penghubung yang sesuai pada kalimat. Jadi mereka tidak lagi mengucapkan atau menuliskan suatu kalimat dengan kalimat yang lain dalam penghubungannya dengan salah lagi. Tapi sudah memahami dengan adanya kalimat setara. Oke, baik. Nanti kita akan masuk ke dalam kelas observasi, nggak apa-apa Bu ya, santai aja. Kita akan melakukan observasi. Terima kasih Bu, selamat bertugas. Selamat pagi. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, yang pimpin Tuhan dan bawa lagu. Ingat siapa yang hari ini? Amel, Cinta.
Adakah siswa yang absen? Hadir semua? Hadir, Bu. Semua ya. Untuk belajar hari ini. Oke. Materi kita hari ini tentang kalimat majemuk setara. Pernah dengar kalimat majemuk setara? Belum? Nah, jadi video pembelajaran kita hari ini tentang kalimat majemuk setara itu agar peserta didik dapat memahami penggunaan kalimat sederhana dan menggunakan kata penghubung yang sesuai. Kadang sehari-hari kita mengucapkan sebuah kalimat tidak menggunakan kata penghubung yang tepat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk setara. Coba dilihat bukunya di halaman 5. Kalimat majemuk setara ada berapa? 3. Yang pertama adalah Sejalan. kalimat majemuk setara sejalan. Yang kedua berlawanan. Yang ketiga Sebab sebab akibat. Nah, kalimat majemuk setara sejalan biasanya situasinya atau keadaannya adalah sama. Kalimat yang menyatakan situasi atau keadaan yang sama. Kemudian kalimat majemuk setara berlawanan karena yang berbeda artinya adalah apa? Yang berbeda arti dikatakan dengan antonim. Di kalimat majemuk setara berlawanan ini adalah situasi atau keadaan yang berlawanan atau berbeda. Kemudian yang ketiga sebab akibat. Dari namanya sudah kita tahu sebab akibat. Berarti yang menyatakan ada sebabnya dan ada akibatnya. Nah, biasanya dalam kalimat majemuk setara baik sejalan, berlawanan ataupun sebab akibat ada kata penghubung. Apa itu kata penghubung? Kata penghubung adalah kata sambung atau kata yang menghubungkan dua buah kalimat atau dua buah kata atau klausa. Contoh, kalau di sejalan kita memakai kata penghubung dan di berlawanan kita memakai kata penghubung tetapi, namun, sedangkan. Kemudian di sebab akibat kita memakai kata penghubung karena dan sehingga. Oke, kita ambil satu contoh. Rani pergi ke sekolah. Rizka pergi ke sekolah. Kata penghubung yang sesuai apa? Karena dia merupakan dalam situasi yang sama. Kita ambil contoh kalimat majemuk setara yang berlawanan. Artinya berlawanan atau berbeda arti. Contohnya, Rina suka makan bakso. Siska suka makan mie goreng. Jadi kita memakai kata tapi atau bisa juga namun. Karena Rina tadi suka makan bakso, sedangkan Rani suka makan mie goreng, jadi kita masukkanlah kata tetapi karena artinya berbeda. Ada suka makan bakso, ada suka makan goreng. Contoh yang ketiga, Rani suka berlatih atau Rani rajin berlatih. Kemudian Rani memenangi lomba. Ada nggak sebab akibat di dalam kalimat itu? Ya, kalau Rani rajin berlatih, kemudian Rani memenangi lomba, maka kata penghubung yang kita ambil adalah karena Rani memenangi lomba karena dia tidak mungkin kita buat Rani memenangi lomba namun Rani rajin berlatih.
Hitung ya. Orang satu kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Di kelompok dia. Dan silakan satu kelompok. Ini yang dengar. 1, 2, 3. Ini dari paling sampai depan. Yang mudah. Ayo. Satu kelompok. Baiklah. Kemudian kelompok. Lembar kerja yang sudah dibuka tadi dikerjakan. Semua mengerjakan, tidak hanya dari satu orang yang menulis ya. Ayo, yang 3 soal dikerjakan di kuliah. Sudah yang siap? Turun. Dari hasil diskusi kami, kalimat demi beberapa kami harus Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah mengetahui tentang kalimat hidup secara jalan, berlawanan, dan sebab akibat. Di dalam kehidupan sehari-hari, pergunakanlah kata penghubung dengan tepat atau yang sesuai. Oke, baiklah. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk besok kita masuk ke pelajaran matematika. Di rumah jangan lupa belajar. Oke? Selamat siang. siap, siap, siap. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu luar biasa dan sehat. Ya, kita sehat ya. Terpancar dari wajahnya gembira ya. Nah, oke Bu. Kegiatan pada siang hari ini itu dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simalungun adalah kegiatan baca observasi ya, di mana beberapa minggu lalu kita sudah melakukan observasi, kemudian observasi di kelas 5 ya, untuk bidang studi bahasa Indonesia. Oke Bu, yang pertama tujuan pasca kita pada siang hari ini adalah untuk mengetahui apa-apa yang kita hadapi ketika observasi kemarin, bagaimana solusinya dan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk perbaikan pembelajaran kita. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu siap Bu ya, Siapa? untuk menyita waktunya sedikit saja. Nah, terkait dengan observasi yang kita lakukan kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin di dalam pembelajaran? Rasanya sangat senang. Hanya agak sedikit risih ya Pak ya, karena Risih. ada Bapak yang mengamati kami observasi dari proses. Nah, itu perasaan yang Ibu rasakan ketika proses pembelajaran ada guru lain atau observer dalam kelas, nggak ada sesuatu perasaan yang deg-degan gitu ya. Nah, oke Bu, bisa diceritakan kembali sedikit ya bagaimana proses pembelajaran
yang kita lakukan kemarin? Seperti pada umumnya ya Pak, kelas artinya persepsi ya, kelas menyapa selamat pagi absensi, menyampaikan pembelajaran hari ini, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran kemarin ada tadi penyampaian kepada siswa, bernyanyi kemarin juga ada. Itu kemarin bernyanyi langsung dipimpin oleh siswa ya. Nah, itu setiap harinya seperti itu. Ya, setiap hari dan setelah mengakhiri pelajaran sekolah. Setiap memulai dan mengakhiri diakhiri dengan doa, buka dan diakhiri dengan doa. Nah, oke Bu. Kemarin kan ketika kita proses observasi di dalam kelas, ada saya lihat Ibu membagi kelompok belajar siswa. Itu pembagian itu bagaimana? Pembagiannya ya dibagi atas beberapa kelompok ya Pak. Jadi bisa digabungkan antara yang sudah bisa atau yang punya pemahaman bisa lah dengan yang agak kurang seperti itu. Itu berarti kelompoknya negatif ya. Oke, kemudian yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di kegiatan observasi. Tentu tidak berjalan mulus, tidak seperti langsung yang kita harapkan. Nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak hambatan yang Ibu alami ketika proses belajar mengajar tersebut? Ya Pak, ada beberapa di pada kelompok karena saya mengelompokkannya antara siswa yang cukup memahami dengan yang kurang. Jadi ada kendala orang yang kurang, siswa yang kurang memahami ini jadi anggap sepele karena ada teman yang sudah bisa. Jadi dia hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Jadi hanya berpasrah sama temannya yang bisa seperti itu. Berpasrah ya. Iya. Oke, itu hambatan yang Ibu alami. Kira-kira ada hambatan lain Bu? Kalau hambatan lainnya misalnya ada siswa yang mungkin mau bertanya tapi agak ragu-ragu antara malu atau kurang percaya diri gitu Pak. Nah, oke Bu, kemudian dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu, kenapa ada seperti yang Ibu sampaikan tadi ada siswa ini yang ketika mau bertanya malu atau takut salah atau segala macamnya? Kira-kira menurut Ibu hambatan tersebut kenapa hambatan itu terjadi? Mungkin karena masih kurang dia pemahaman materi itu, jadi dia ragu-ragu mau bertanya takut salah gitu atau tadi kurang percaya diri, takut mengutarakan apa yang mau ditanya sama guru atau temannya gitu. Nah, oke. Ketika proses belajar mengajar tadi yang Ibu sampaikan tadi, hambatan itu ada, kemudian menurut Ibu tadi hambatan itu ya merasa percaya diri aja dengan materi yang dipelajari. Nah, kira-kira kalau seperti kemarin kan ketika kita observasi ada kelompok itu yang menyampaikan atau membacakan hasil diskusi mereka. Kira-kira menurut Ibu yang membacakan itu apakah orangnya tadi seperti Ibu bilang, apakah itu orang yang sudah paham atau memang beragam? Yang hasil diskusinya sudah cukup memahami lah jadi di satu kelompok ini yang sudah memahami itu dipercayakan teman kelompoknya kepada yang cukup memahami itu. Jadi mereka tak kerja itu supaya kita bantu dia. Selama proses belajar mengajar yang Ibu lihat kegiatan siswanya bagaimana? Kalau kegiatan siswanya cukup antusias sih Pak untuk belajar, tapi ada satu dua orang yang masih kurang fokus gitu. Ada satu dua orang yang kurang fokus. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa hambatan yang Ibu alami ketika proses belajar mengajar tersebut, ketika kita melakukan observasi kemarin. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak kira-kira solusi dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk solusinya Pak, apalagi untuk yang
kurang aktif ya dalam menyusun kelompok tadi. Saya melakukan pendekatan, memberikan pemahaman kepada siswa tersebut supaya minatnya lebih tertarik untuk bergabung dengan teman-temannya dalam kelompok ini. Kira-kira pendekatannya modelnya seperti apa? Mungkin mengajak siswa untuk bicara, menanyakan apa alasannya kenapa bisa malas belajar atau malas bergabung sama kawan-kawannya dalam pelajaran saat itu, apa kendalanya, mungkin itu ditanya masalahnya. Oke, selain daripada model pendekatan, kira-kira solusi yang lain yang mungkin yang bisa menumbuhkan minat siswa lebih lagi untuk belajar kira-kira? Kalau untuk solusi lainnya ya Pak, mungkin karena hari itu pelajarannya menggunakan metode ceramah, mungkin di pelajaran selanjutnya saya bisa menggunakan media atau IT, misalnya menggunakan fokus di kelas supaya minat siswa itu lebih tertarik lagi, karena mereka bisa melihatnya bukan media di depan di layar, mereka akan tertarik, itu ada gambar, ada warna, kan lebih tertarik pada hal yang solusi luar biasa ya dari metode ceramah tadi itu sampaikan akan mengubahnya di pembelajaran berikutnya dengan menggunakan fokus ya. Kira-kira dari fokus ini ada yang bisa membantu ibu atau ibu sudah bisa menyiapkan sendiri? Bisa lah sedikit-sedikit kalau misalnya bapak kan bisa kelas. Gitu ya. Oke, berarti harus kolaborasi dengan guru yang lain. Ya, siap Bu. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan berikutnya adalah kira-kira dari solusi yang disampaikan tadi, kapan Ibu mau mulai melakukan solusi tersebut? Ya, sesegera mungkin Pak, supaya anak-anak juga belajarnya lebih aktif, lebih menarik, mendorong siswa untuk lebih berminat ke pelajaran gitu. Bisa segera mungkin Ya, seperti itu. agar minat siswa untuk belajar lebih tertarik lagi, mereka lebih kepo ya untuk mengetahui. Iya. Nah, oke Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi solusinya Ibu sudah menyampaikan kapan perbaikan akan dilakukan. Semoga kalau saran dari saya Bu ya, nanti semoga apa yang Ibu lakukan itu benar-benar seperti yang Ibu harapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Apalagi di zaman sekarang sudah teknologi semua, yang kita harapkan kita juga selaku guru boleh mengadopsi dari berbagai sumber bagaimana supaya kita juga terlatih dan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak boleh diserap oleh anak-anak dengan baik. Oke Ibu, saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena tadi dari permasalahan yang ada di sana, bagaimana anak-anak itu supaya bisa fokus dan segala macamnya, itu hambatan yang Ibu sampaikan tadi sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, yang mau saya tanyakan terakhir ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang seperti ini? Selalu senang ya Pak, karena ada seperti ini berarti menambah wawasan saya juga. Mudah-mudahan di hari nantinya saya bisa menggunakan Bapak. Oke, berarti perasaannya setelah pasca observasi menemukan sendiri ya. Sebelumnya mungkin tidak terpikirkan bagaimana menggunakan model mengajar lain, tapi setelah di pasca observasi ada tadi menggunakan IT. Nah, itu yang kita harapkan Bu ke depan. Mari sama-sama kita menopang, berkolaborasi bagaimana proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan siswa juga mendapatkan kebahagiaan sendiri dan menemukan kebahagiaan mereka tersendiri lewat pembelajaran kita. Oke Bu, terima kasih buat waktunya pada siang hari ini telah menyita waktu. Kiranya Ibu sehat, tetap semangat dalam
mencerdaskan anak bangsa, terlebih di kurikulum Merdeka seperti di calon guru penggerak juga murid itu adalah aset yang harus kita kembangkan. Dan kemudian tujuan utama pembelajaran adalah berkewaspadaan. Itu Bu, terima kasih buat waktunya Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Lahirkan profil pelajar Pancasila.